Funun funun. Orang gila itu macam-macam. Gila harta, gila tahta, gila sanjungan. Semuanya menjerumuskan. Maka Islam mendidik. Orang gila tahta akan jadi budaknya tahta. Gila harta akan jadi budaknya harta. Maka diajarkan orang harus bisa qanaah menerima apa yang Allah karuniakan. Tidak sombong. Itu kan sebetulnya model begitu tuh hanya karena sekarang ada media sosial. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak orang model begitu. Tampak kaya, ini dia sendiri, ada sebuah rombongan, kita masuk satu perkampung, satu tempat perumahan mewah begitu, tempatnya orang kaya. Ada pengajian ibu-ibu. Di saat kita bicara tentang banyak orang kayak begini, lihat ini sudah lama sekali belum ada yang viral begini, ini sudah kira 9 tahun yang lalu. Ibu berkata, betul Bu ya, kita ini kelihatannya kita ini orang kaya pakai mobil, rumah megah. Ini sertifikat rumah sudah nggak ada di sini. Ini ngutang semuanya ini. Kalau saya di HP saya enggak punya apa-apa, ini gaya tok. Model-model begitu tuh. Kalau sudah naik mobil sudah kayak orang enggak punya utang, padahal untung aja utang tuh enggak mau menulis, enggak tercatat di jidatnya. Kalau tahu kan penghutang begitu punya utang enggak. Tapi ini punya utang, utangnya banyak, tapi gaya tetap pakai mobil, dilihat orang ini. Sama itu orang kerja di kota. Kalau pulang kampung enggak berani pulang kampung, kenapa? Kalau pulang kampung dia harus tampak kaya, mau hadiah macam-macam, padahal dia ngutang juga. Kasihan manusia itu. Nah ini dunia materi. Ada dunia agama juga ada. Biar dibilang wali, dia harus banyak cerita, tampak begini, nampilkan karomat-karomat palsu, ini aneh, macam-macam cerita aneh-aneh. Ya macam-macam model ini. Dia ada itu kebohongan itu. Dia nggak punya, tapi dia ngaku-ngaku. Itu nggak diperkenankan. Itu adalah Nabi menyebut itu adalah zur, tipuan, menipu. Biar dibilang orang kaya, dibilang kok enak, utangnya banyak, itu buat dibilang orang kaya, kan bodoh banget dia. Dibilang orang kaya dan sebagainya. Ya itu budaya, makanya jangan ikut-ikut yang begitu. Itu bibitnya dari kecil tadi, pulang pengen dianggap begini, pengen dianggap dermawan. Sama, mohon maaf ini kami ingatkan pada semuanya barang yang mendengar yang kerja di luar negeri misalnya, karena kan gelarnya labelnya luar negeri, pulang ke rumah dipikir harus langsung kaya raya, gaya hidupnya ya sudah kayak orang kaya, 2 bulan nyungsep lagi, balik lagi luar negeri kerjanya ya, karena ngikuti gaya hidupnya orang ini, bukan menjalani apa yang Allah berlakukan kepadanya dengan tawadhu, dengan kesederhanaan. Tersiksa orang begitu. Lalu siapa yang mengaguminya? Ya yang satu madhab dengan dia. Satu madhab, jadi menyanjung kekayaan, menyanjung sanjung tahta dan sebagainya, tersiksa, dia bisa rebutan tahta pada akhirnya. Nah kami ingatkan semuanya jangan kena penyakit seperti itu dong. Jangan hanya pengen dipandang sukses, pandang ini dipandang. Hakikatnya nyungsep kok bilang sukses. Punya utang kayaknya perlente begitu kayak orang kaya, padahal utangnya banyak. Malu dong. Insya Allah. Bahkan sampai nekat haji, bohongin orang untuk naik haji biar dapat gelar Pak Haji. Ini sama juga modelnya begitu. Ya. Jadi itu adalah ya, kasihan, perlu dikasihani orang seperti itu. Perlu dikasihani orang semacam itu. Semoga tidak banyak begitu dia. Tersiksa dia sebetulnya, dia tersiksa. Dia tersiksa sekali. Nah, hanya kami tidak fokus kepada orang itu. Banyak di antara kita kayak begitu. Ya itu tadi yang banyak yang kita temukan adalah kalau pulang kampung cerita. Saya tidak berani pulang kampung. Kenapa? Saya kalau pulang kampung harus bawa duit 15 juta. Untuk apa? Saya bagi-bagi. Sebab mereka menganggap saya sukses di kota. Salahnya sendiri kalau sok berperan jadi orang sukses. Enggak sukses. Jadi akhirnya begitu. Kalau ketemu harus maksain hadiah dan sebagainya. Ini seolah jadi dermawan dan sebagainya. Ngutang di belakangnya. Itulah kalau berbuat baik bukan karena Allah jadi tersiksa semacam itu. Yuk kita belajar dari hal-hal yang demikian itu. Makanya jangan gampang terpesona dengan demikian. Makanya yang terpesona dengan gebyar dunia, itu dia bakal kemakan. Tapi kalau Allah berikan, dia akan melakukan seperti itu juga. Hanya dia belum punya kesempatan saja. Dan mungkin sudah melakukan, hanya mungkin tidak diekspos saja. Hanya dia saja itu. Ini nasihat untuk semuanya, untuk diri saya sendiri. Tidak usah lagi kita tampil. Yang paling bahaya itu action gaya makom-makoman tadi itu. Sok wali-walian, niat nabi, ketemu nabi. Itu kan sebetulnya kan kayak orang kaya tadi.
Nggak ketemu Nabi, nggak ketemu. Ketemu Rasulullah, Allah kayaknya. Aku temu makom ini, aku halilillah. Itu sama kayak ini, modelnya aja beda. Ini model agama, itu model kekayaan. Saya sudah sampai makom ini, Allah. Sehingga saya tuh setiap merasakan kalau zikir saya ini belum tentu dia ngerasain, begitu hanya ceritanya aja. Hanya karena imamahnya gede, kalau cerita sama muridnya, ya wala muridku semalam saya Masya Allah. Allah, ya kayak yang orang ngaku kaya tadi sama. Jadi dunia agama juga ada. Jadi pengen bohongin orang biar dianggap wali. Kalau bicara tuh yang lambung ketinggi itu. Pokoknya sampai orang nggak paham, geleng-geleng, hebat. Hebat. Ya kayak tadi, kaya, hebat. Padahal bukan kaya, nyungsep dia, melarat, hebat, wali. Padahal wali syaitan. Bohong, mendusta, nggak pernah ketemu Nabi, ngaku ketemu Nabi. Nggak pernah ketemu wain maksudnya. Nabi ada macam-macam, ada ketemu Nabi Adam, Nabi Khidir, Nabi ini macam-macam berbohong. Ya ini modelnya sama. Permasalahannya penyakitnya sama. Pengen dipandang orang. Kan apa namanya? Ya, kesombongan kan bisa saja dengan kesombongan makom-makom agama, makom dunia, tahta, makom harta, sama mirip-mirip itu. Maka yuk ingat, jangan nilai orang lain. Makanya saya tidak menilai tadi yang ditanyakan, saya nggak ngerti, saya tidak tahu. Yang ini orangnya mana saya nggak ngerti. Public figure apa tadi? Public figure sama nih. Pokoknya orang begitu saya nggak tahu siapa orangnya. Mohon maaf. Kalau yang bersangkutan dengar, saya nggak ngerti Anda siapa yang dimaksud pertanyaan, nggak ngerti siapa Anda. Saya nggak pernah mendengar itu. Pokoknya model gini tuh ada. Model begini tuh ada. Orang action itu ada. Gaya begitu tuh ada. Tersiksa manusia. Anda jangan seperti itu. Nasihat buat Anda, buat saya jangan seperti itu. Nggak ngaku lah. Nah, kalau yang dalam dunia agama aku makom-makoman deh, ya biasa aja deh. Bahkan lihat kalau memang masalah urusan agama, kalau orang makom tinggi kekasih Allah menyembunyikan, bukan pamer. Orang kalau diberi oleh Allah karamah, kemuliaan, akan menyembunyikan itu semuanya seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Bukan pamer-pamer, cerita sana sini misalnya. Woi kacau nih. Ngomong sana sini, ngomong orang pada bingung semuanya. Bukan begitu. Sama kayak tadi model pamer kekayaan. Nah, ini sama. Cuman bedanya ini gaya pakai agama, ini kayak ini. Semua penipu. Kalau begitu tuh. Anda jangan seperti itu. Ingat, jangan nilai orang ya. Ingat, jangan nilai orang. Saya tidak menilai orang. Kami hanya melihat begini maksudnya apa. Apa yang selama ini kami dengar, kami cerita kepada kami. Kayak kasusnya kurang lebih semacam itu. Dan dari yang kami baca. Ingat, semoga Allah menjaga hati kita. Enggak sombong. Pakai sepeda yang oke, milik sendiri. Jauh lebih terhormat daripada mobil mewah tapi ngutang nyungsep lagi, utang haram lagi, mau apa, nggak jadi berkah kan begitu. Jangan makan apa adanya, subhanallah ya, nggak usah nggak terkenal juga nggak ada masalah, yang penting dikenal oleh ahli langit. Itu masa apakah setiap ustadz harus viral, ngejar viral harus pakai aneh-aneh lah. Ini sama, pengen tampil kaya tadi. Jadi memang dunia viral tuh ada setan viral tuh luar biasa, menyeramkan itu. Orang pengen viral, gaya ilmu, gaya kewalian, gaya kaya, gaya macam-macam, pengen disebut sultan itu ya. Sultan nyungsep namanya itu. Seperti itu. Wali nyungsep juga ada namanya. Yuk, itu ingat untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita perlu belajar demikian itu. Biasa. Perlu jujur. Jujur. Jangan sok gaya, pengen dipandang orang saja sukses, tapi ada akhlak mulia. Kalau sedih jangan menampakkan ke orang. Itu nggak menipu, karena itu diajarkan agar tidak menjadikan orang lain susah. Itu ya, seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya, menjaga semuanya. Ada ikhlas, ada riya. Ibadah yang diterima adalah ikhlas. Yang tidak diterima adalah ibadah sedekah dengan riya. Tempatnya ikhlas dan riya adalah di dalam hati. Karena itu tempatnya di dalam hati, maka kita tidak perlu menunjuk orang lain bahasanya dia punya riya. Jangan katakan dia riya, bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu apa yang di hatinya seseorang. Kalau pengen menunjuk ikhlas, tunjuklah yang di hati orang. Kalau Anda pengen menunjuk riya, tunjuk dalam diri sendiri. Jangan menunjuk orang lain. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan di balik itu semuanya. Coba mungkin apa penilaian Anda jika suatu ketika ada orang menyumbang ke masjid ini lalu berbisik kepada pengurus masjid. Yang bisiknya bunyinya begini, tolong umumkan setiap majlis hari Jumat, setiap sebelum khutbah umumkan kalau saya sedekah.
Mungkin orang pada berkata bahasanya, wah ini riya, kan begitu. Begitu aja pakai diumumkan sedekah. Anda tidak tahu sesungguhnya dia memerangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta, hanya minta diumumkan 10 juta. Dia nyumbangnya mas 100 juta, cuman minta diumumkan 10 juta. Dia ingin mengelabui setan 10 juta. Coba kalau Anda menyumbang 100 juta, salah ngumumkan 10 juta, protes Anda, kok 10 juta? Kan itu. Tapi dia dibalik, kita tidak tahu bagaimana dia memerangi riya. Maka ingat, kalau bicara riya kesini, jangan ke orang lain. Anda tidak tahu yang di hatinya orang. Kalau bicara ikhlas, khusnudzon, mungkin dia ikhlas, tampaknya riya, mungkin dia termasuk orang yang ingin menutupi keikhlasannya dengan gaya riya. Kita tidak tahu. Kemudian memang hadis Nabi disebutkan ibadah yang istimewa itu menjadi sebab dipadankan api adalah kalau sedekah itu sembunyi. Jadi seolah-olah kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu salah satu model. Tapi apakah harus semacam itu? Kita menanggap ternyata hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling senang orang pelit dengan hadis ini. Orang pelit setiap diajak sedekah, dia berkata, sedekah yang baik adalah sembunyi. Makanya sudah, jangan pakai hadis ini bagi orang pelit. Makanya sudahlah, kita tidak usah main-main dalil, kan begitu sudah. Jadi kadang kita harus sedekah terang-terangan untuk ditiru orang, kadang sembunyi. Bahkan biasakan kayak Imam Ali bin Abi Thalib sedekah di model 4. Sedekah siang hari, bil-laili wan nahari sirra wa alaniyah, dalam Al-Qur'an sebutkan. Bil-laili wan nahar, malam hari bersedekah, siang sedekah. Kalau punya 1 juta bagi 4, 2,5 sedekah. 2,5 siang hari, 2,5 malam hari, 2,5 terang-terangan, 2,5 sembunyi. Tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Kemudian tidak usah ngurus orang. Kita pribadi, Anda boleh bisa saja Anda sedekah dengan disebarkan di TikTok, suka-suka. Tapi ingat, kalau Anda memang betul ingin diterima, Anda tutup. Saya sedekah di posting ya, wahai jamaah, alhamdulillah saudara, hari ini saya telah nyumbang Cianjur 10 juta. Dia expose. Tapi Anda itu hanya ngecek setan 10 juta nih, 100 juta sudah tak masukkan rekening sana. Kalau Anda bisa begitu, boleh Anda umumkan ke siapapun. Sekarang 10 jutanya adalah bohongan, dikembalikan lagi, hanya sekedar posting, balik lagi dia kong kali kong balikan, pura-pura saja. Wah, ini adalah bencana alam dunia akhirat itu orang itu ya. Itu jadi masalah ikhlas itu sangat pribadi sekali. Yuk kita sekarang belajar ikhlas untuk diri kita, tanpa harus sibuk kita ngurusi orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu pribadi, kita nggak tahu. Katailah bahwasanya ikhlas di dalam hati, kalau Anda ucapkan pun jadi hilang ikhlas. Ikhlas di hati. Coba kalau saya ngomong, saya itu ikhlas loh ya, ngapain saya ikhlas ngomong-ngomong, katanya ikhlas, kok pakai ngomong? Ikhlas antara kau dengan Allah, gak usah pakai ngomong, yang tahu Allah kok ngapain saya ngasih tahu ke Anda, kan musibah di ikhlas halus. Ingat, jika nunjuk ikhlas ke orang, jangan nunjuk ke sini. Kalau nunjuk riya boleh ke sini, jangan nunjuk ke orang, maka Anda akan